Iya, saudara, kemarin kita sudah ya membaca satu Raja-Raja pasal yang kedua, bagaimana akhirnya Salomo mengokohkan kerajaannya setelah Daud ya memberi ya pesan-pesan kepada dia, dan akhirnya Adonia ya lewat ibunya Salomo, Betseba, meminta agar gadis ya Abishag, gadis Sinem itu harim Raja Daud ketika dia tua akan diperistri oleh Adonia. Dan di pandangan Salomo itulah sebuah permintaan yang sangat ya memalukan, menginjak-injak harga diri seorang raja. Seperti yang dilakukan oleh Absalom, dia meniduri gundik-gundik dari Raja Daud. Dan akhirnya ya dia dipancung, ya Salomo menghukum dia dan Benaya bin Yoyada memancung dia. Dan kemarin kita juga sudah baca akhirnya Imam Abiatar dipecat oleh Salomo karena Imam Abiatar juga berkhianat terhadap Raja Daud ketika Raja Daud masih hidup. Dia dan Yoab panglima Daud datang ke upacara ucapan syukur. Adonai mengangkat dirinya sebagai raja dan itu dipandang sebagai sebuah pengkhianatan. Orang-orang yang berkhianat lebih dahulu dibersihkan dari kerajaan Salomo. Itu adalah pesan Daud karena orang-orang pengkhianat itu tidak pantas, saudara. Mereka di depan berkata manis, di belakang berkata jahat. Jadi Salomo memperkuat kerajaannya dengan memecat terlebih dahulu para pengkhianat-pengkhianat. Ya, dikatakan di sana akhirnya dia memecat Imam Abiatar dari jabatan imam, dan itu menggenapi firman Tuhan di mana dikatakan bahwa keturunan ya daripada Imam Eli tidak akan menjadi imam untuk selama-lamanya. Dengan dipecatnya Abiatar itu menggenapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang Eli di Silo. Kita lanjut sekarang ayat 28. Ketika kabar itu sampai kepada Yoab, memang Yoab telah memihak kepada Adonia. Sekalipun ia tidak memihak kepada Absalom, maka larilah Yoab ke kemah Tuhan, lalu memegang tanduk mesbah. Kemudian diberitahukanlah kepada Salomo bahwa Yoab sudah lari ke kemah Tuhan dan telah ada di samping mesbah. Lalu Salomo menyuruh Benaya bin Yoyada, pergilah, pancung dia. Benaya masuk ke dalam kemah Tuhan serta berkata kepadanya, beginilah kata raja, keluarlah. Jawabnya, tidak, sebab disinilah aku mau mati. Lalu Benaya menyampaikan jawab itu kepada raja, katanya, beginilah kata Yoab, beginilah jawabnya kepadaku. Kata raja kepadanya, perbuatlah seperti yang dikatakannya, pancunglah dia dan kuburlah dia. Dengan demikian engkau menjauhkan daripadaku dan daripada kaumku noda darah yang ditumpahkan Yoab dengan tidak beralasan. Dan Tuhan akan menanggungkan darahnya kepadanya sendiri, karena ia telah membunuh 2 orang yang lebih benar dan lebih baik daripadanya. Ia membunuh mereka dengan pedang, dengan tidak diketahui ayahku Daud, yaitu Abner bin Ner, panglima Israel ya dari Saul dulu, dan juga Amasa bin Yeter, panglima Yehuda. Jadi kita melihat di sini, saudara, semua orang-orang yang tidak taat dan yang berkata manis di depan lain di belakang itu harus dibinasakan untuk majunya sebuah kerajaan. Ya, karena benih-benih pemberontakan itu sudah ada. Sehingga Yoab ini juga berhutang darah, ya. Dia membunuh Abner, ingat dulu itu adalah salah satu panglima dari Raja Saul. Ya, dibunuh oleh Yoab, dan juga Yoab juga telah membunuh, dikatakan di sana ya, dia harus menanggung hutang darah. Ya, dan dikatakan dia hutang darahnya jatuh pada dirinya sendiri sebab dia telah membunuh Abner bin Ner, panglima Israel yang hidupnya lebih benar daripada dia, dan dia juga membunuh Amasa bin Yeter, panglima Yehuda. Jadi 2 panglima ya dari Israel dan Yehuda itu mati di tangan Yoab. Juga Absalom juga dibunuh oleh Yoab. Dan ya Raja Daud memerintahkan agar sungguh-sungguh ya Salomo jangan sampai bocor ya kerajaannya dengan orang-orang pengkhianat seperti ini, saudara. Dan Yoab akhirnya menghabiskan hidupnya dengan berusaha untuk mempertahankan posisinya sebagai panglima Daud dengan dia membunuh 2 panglima
ya daripada Israel dan Yehuda. 2 kali Daud mencoba untuk menggantinya dan 2 kali pula Yoab secara licik membunuh saingan-saingannya sebelum mereka bisa memangku jabatan. Karena Yoab adalah tentara Daud, maka Daud akhirnya bertanggung jawab atas kematian-kematian yang sia-sia ini yang diakibatkan oleh Yoab. Tetapi karena alasan politik dan militer, ya Daud akhirnya memutuskan untuk tidak secara terbuka menghukum Yoab. Sebaliknya Daud mengutuk Yoab dan keluarganya. Namun Salomo ketika menghukum Yoab secara terbuka mengatakan bahwa Daud tidak terlibat dalam kejahatan-kejahatan Yoab. Dengan demikian menghilangkan kesalahan dari Daud dan membebaskan kesalahan itu kepada Yoab dan yang melakukannya. Jadi saudara, ya memang pada zaman perjanjian lama itu kita tahu mata ganti mata. Ya, tetapi pada zaman perjanjian baru Tuhanlah yang menghakimi. Namun di perjanjian lama itu harus terjadi. Apa yang Yoab lakukan yang bertentangan dengan firman Tuhan itu akan dibalaskan. Ya walaupun ya secara ya emosi mungkin Yoab benci dengan ya orang-orang ini karena mereka juga itu ya adalah orang-orang yang mengancam hidup Daud. Namun di satu sisi ya Tuhan juga tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh Yoab ya dengan membunuh orang-orang yang tidak disuruh untuk dibunuh ya. Dan akhirnya dia dipancung saudara ya dan akhirnya dikuburkan. Dan dikatakan di sana Tuhan tidak akan menanggung darahnya kepadanya. Tuhan akan menanggungkan hutang darahnya kepadanya sendiri karena ia telah membunuh 2 orang yang lebih benar. Ya, jadi Abner bin Ner dan Amasa bin Yeter. Ya, ayat yang ke-34. Dan dikatakan ayat 33, dengan demikian darah mereka akan ditanggungkan kepada Yoab dan keturunannya untuk selama-lamanya. Tetapi Daud dan keturunannya dan keluarganya dan tahtanya akan mendapat selamat daripada Tuhan sampai selama-lamanya. Ayat 34, maka berangkatlah Benaya bin Yoyada lalu memancung dan membunuh Yoab. Kemudian dia dikuburkan di rumahnya sendiri di padang gurun. Raja mengangkat Benaya bin Yoyada menggantikan Yoab menjadi kepala tentara dan raja mengangkat Imam Sadok menggantikan Abiatar. Kemudian raja menyuruh memanggil Simei dan berkata kepadanya, dirikanlah bagimu sebuah rumah di Yerusalem, diamlah di sana dan janganlah keluar dari sana kemana-mana pun. Ya sebab ketahuilah sungguh-sungguh bahwa pada waktu engkau keluar dan menyeberangi sungai Yordan, pastilah engkau mati dibunuh dan darahmu akan ditanggungkan kepadamu sendiri. Lalu berkatalah Simei kepada raja, baiklah demikian, seperti yang tuanku raja katakan demikianlah akan dilakukan hambamu ini. Lalu Simei diam di Yerusalem beberapa waktu lamanya. Ya, dan dikatakan di sana akhirnya Daud memanggil Simei. Jadi semua yang dikatakan Absalom memanggil Simei. Apa yang dipesankan Daud kepada Absalom, orang-orang yang ditandai Daud ini yang dulu tidak setia kepada dia itu harus dihabisi ya, harus dihukum sesuai dengan apa yang Salomo anggap baik. Dan akhirnya dikatakan di sana sudah dipecat Imam Adonia sudah dibunuh. Abiatar imam besar juga dipecat, Yoab sang panglima juga dibunuh tetapi karena mereka sudah bersekongkol untuk melawan Salomo dan mereka akhirnya pada waktu itu ikut dengan ucapan syukur Adonia menjadi raja padahal Daud masih hidup. Dan akhirnya pengangkatan Imam Sadok dan juga Benaya menggantikan kedudukan dari Abiatar dan Yoab. Sadok seorang keturunan dari Harun. Dia adalah imam terkemuka selama pemerintahan Daud dan ia juga setia kepada Salomo setelah Daud meninggal. Kepadanya dipercayakan untuk mengurus tabut perjanjian. Bahkan keturunannya bertanggung jawab untuk mengurus bait Allah sampai bait Allah dihancurkan. Pada waktu Benaya adalah salah satu juga dari pahlawan-pahlawan Daud yang gagah perkasa dan dia adalah pemimpin pengawal pasukan khusus dari Daud, diberikan kepercayaan Akhirnya Simei dia hanya disuruh untuk diam di
Dikatakan memanggil Simei dan Salomo berkata, kamu jangan pergi kemana-mana, diamlah di rumahmu di Yerusalem. Ya, jangan engkau menyeberang melalui sungai, ketahuilah pada waktu kamu menyeberangi sungai Kidron, pastilah engkau mati dibunuh dan darahmu itu akan ditanggungkan kepadamu sendiri. Ya, dan akhirnya Simei berkata, baiklah raja. Beberapa saat dia diam di Yerusalem. 39, dan sesudah lewat 3 tahun terjadilah bahwa 2 orang hamba Simei lari kepada Akis bin Maaka raja Gad, lalu diberitahukan kepada Simei, ketahuilah kedua orang hambamu ada di Gad. Maka berkemaslah Simei, ia di pelanainya, keledainya, dan pergilah ia ke Gad kepada Akis untuk mencari hambanya itu. Lalu Simei pulang dan membawa mereka dari Gad. Ketika diberitahukan kepada Salomo bahwa tadinya Simei pergi dari Yerusalem ke Gad dan sekarang sudah pulang, maka raja menyuruh memanggil Simei dan berkata kepadanya, bukankah aku telah menyuruh engkau bersumpah demi Tuhan dan telah memperingatkan engkau, begini ketahuilah sungguh-sungguh bahwa pada waktu engkau keluar dan pergi kemana-mana pun pastilah engkau mati dibunuh, dan engkau telah menjawab, baiklah demikian aku akan mentaatinya. Ya, jadi Simei ini menjadi tawanan luar, tawanan ya di dalam kota. Ya, Salomo tidak ingin dia bepergian karena dia ini juga mulutnya itu mulut racun. Ingat, dia dulu mengutuk-ngutuki Daud begitu hebat di depan semua orang. Ya, itu adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum Allah dan juga hukum negara. Ya, di depan semua orang dia mengutuki Daud dengan kata-kata hujatan yang begitu luar biasa. Ya, itu sebenarnya tidak boleh tapi dia melakukannya. Dan akhirnya ya Simei tidak dibunuh. Ya, tadinya awalnya Salomo bermurah hati, berkata dia hanya menjadi tahanan rumah, tidak boleh kemana-mana. Tapi Simei ya akhirnya melanggar apa yang dia sudah ucapkan itu. Ya, dan akhirnya saudara sampailah diberitahukan kepada Salomo bahwa Simei pergi. Dan akhirnya apa yang terjadi? Salomo berkata, ya mengapa engkau tidak menaati sumpahmu yang demi Tuhan itu, dan juga perintah yang kuperintahkan kepadamu. Kemudian kata raja kepada Simei, engkau sendiri tahu dalam hatimu segala kejahatan yang telah kau perbuat kepada Daud ayahku. Maka Tuhan telah menanggungkan kejahatanmu itu kepadamu sendiri. Tetapi diberkatilah kiranya Raja Salomo dan kokohlah tahta Daud di hadapan Tuhan sampai selama-lamanya. Raja memberi perintah kepada Benaya bin Yoyada, lalu keluarlah Benaya, dipancungnya Simei sehingga mati. Demikianlah kerajaan itu kokoh di tangan Salomo. Saudara, kalau kita membaca di sini, ya ketika baru saja Salomo dilantik menjadi raja, apa yang dilakukan? Yang pertama dia lakukan, dia membunuh orang-orang yang menjadi pengkhianat. Kenapa saudara? Karena memang saudara, ya pengkhianat itu tidak boleh berada di satu tempat yang ya banyak orang-orang itu, yaitu tadi saya bilang mereka itu akan jadi orang munafik. Dia di sini bermulut manis tapi di belakang dia diam-diam bersekongkol. Dan itu adalah sesuatu yang akan sangat menghancurkan sebuah kerajaan, sebuah pelayanan. Sekarang kita temui banyak pun orang di pelayanan begitu. Ya, di depan dia berkata manis, memuji-muji, tapi di belakang dia berkata busuk. Lebih baik kalau saudara tidak setuju dengan seseorang ataupun apa, jangan menjadi munafik. Temui orang itu ngomong apa adanya. Kalau memang tidak sesuai dengan apa yang saudara memang mau, ya saudara boleh keluar dari sana daripada saudara ada di dalam, di depan pemimpin saudara baik-baik, di depan orang tapi di belakang saudara berlaku busuk. Ya, ingat kita baca hari ini, ketika Salomo diangkat menjadi raja, yang pertama dibersihkan agar kerajaannya kokoh, dan itu pesannya Raja Daud. Bersihkan para pengkhianat-pengkhianat. Langsung saat itu Adonia dibunuh, Imam Abiatar dipecat, Yoab dibunuh, Simei pun dibunuh. Ya, supaya dikatakan maka ya demikianlah kerajaan Salomo kokoh untuk ya selamanya. Ya, jadi saudara, kita belajar banyak hal hari ini. Jangan engkau pelihara pengkhianat di dalam hidupmu, pelayananmu, di dalam pekerjaanmu. Ya, sebaiknya kalau saudara temukan yang begitu, panggil dia, atau saudara jangan menjadi orang yang pengkhianat. Ya, di depan lain, di belakang lain. Bersikaplah ya
Sebagaimana firman Tuhan berkata, kalau ya katakan ya, tidak katakan tidak. Supaya kita tidak menjadi orang-orang yang akan dimusnahkan. Karena pertama kali Salomo naik di kursi kepemerintahan, yang pertama kali dimusnahkan adalah para pengkhianat-pengkhianat. Ya, Simei sudah diberitahu tidak boleh begini dan begitu. Salomo memerintahkan ya untuk akhirnya membunuh Adonai, Yoab dan Simei, memecat Imam Abiatar, orang-orang, dan akhirnya dia mengangkat kemudian orang-orang baru yang menggantikan mereka. Salomo mengambil tindakan-tindakan ini dengan cepat untuk mengamankan kekuasaannya atas kerajaannya dengan membuang para pengkhianat, dengan menjalankan keadilan dan mengurusi hal-hal yang tidak terurus, ya, yang bisa mempengaruhi stabilitas kerajaannya. Pada masa yang akan datang, Salomo mempromosikan ya perdamaian, bukan pertumpahan darah di kemudian hari. Dialah orang yang membawa damai dengan dua cara, yaitu tidak mau pergi berperang, dan dia juga mengakhiri pemberontakan di dalam negeri. Karena itu dia duluan memecat orang-orang dalam yang ya tidak bersih, dan mereka itu merupakan pengkhianat. Saudara, kita belajar banyak hal di dalam hidup kita hari ini. Mari kita belajar jangan jadi orang pengkhianat, dan juga jangan pelihara pengkhianat. Ya, batasi diri dengan orang-orang yang bermulut manis, di depan lain, di belakang lain. Ya, batasi saja saudara. Tetapi mari kita pertahankan orang-orang yang sevisi dengan kita, orang-orang yang punya hati yang tulus, yang berani menegur sekalipun itu keras, tapi ya tidak bermuka dua, ya, seperti Yoab, Simei dan juga yang lain-lain. Dan Tuhan mengizinkan mereka harus dibinasakan. Tapi pada zaman perjanjian baru, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk kita tetap mengampuni, tidak boleh membenci, tapi tandai mereka. Jangan bergaul dengan orang-orang gitu supaya hidup kita nggak hancur, supaya pelayanan kita nggak hancur. Tapi tidak boleh membenci, tapi tandai saja. Ya, supaya kita jangan terlalu bergaul. Kita lanjutkan sekarang ya 1 Raja-Raja pasal yang ketiga. Judul perikopnya doa Salomo memohon hikmat. Dikatakan di sana ayat yang pertama, lalu Salomo menjadi menantu Fir'aun, Raja Mesir. Ia mengambil anak Fir'aun dan membawanya ke kota Daud, sampai ia selesai mendirikan istananya dan rumah Tuhan dan tembok sekeliling Yerusalem. Iya saudara ya, jadi terjadi pada waktu itu Salomo mengambil anak dari Raja Fir'aun, ya, Raja Mesir, Fir'aun Raja Mesir. Ya, ingat Fir'aun itu adalah istilah bagi Raja Mesir, jadi bukan nama ya. Jadi Fir'aun 1, Fir'aun 2 ya, dan akhirnya dia menjadi menantunya Fir'aun Raja Mesir, dan dia membawa anak Fir'aun itu ke kota Daud diperistri. Perkawinan di antara keluarga-keluarga raja pada zaman dulu itu adalah praktik yang lazim dilakukan di timur. Ya, dan itu adalah hanya untuk kebutuhan politik saja ya. Dan itu lazim dilakukan ya karena dianggap hal itu dapat mempererat ya kerjasama dan juga perdamaian antar bangsa. Walaupun aliansi perkawinan Salomo membangun persahabatan dengan bangsa-bangsa yang di sekitarnya, aliansi ini juga merupakan awal justru dari kejatuhannya. Ya, karena kita lihat di sini hubungan ini menjadi jalan masuk bagi ide-ide dan praktik-praktik penyembahan berhala. Padahal Tuhan melarang untuk dia menikah dengan orang-orang penyembah berhala. Dan kita tahu istri-istri Salomo yang berasal dari luar Israel, pada akhirnya mereka lah yang membawa dewa-dewa atau penyembahan-penyembahan berhala justru masuk ke Yerusalem. Dan itulah yang pada akhirnya membuat Salomo tergoda ya untuk menyembah berhala. Memang adalah mudah untuk meminimalkan saudara ya perbedaan agama demi untuk mendorong berkembangnya hubungan baik atau persahabatan. Akan tetapi hal yang mungkin kelihatan kecil itu ya bisa berdampak sangat besar. Ya, dan kita ini adalah orang-orang yang mudah terjatuh. Tidak ada seorang yang kuat
Karena semua orang bisa jatuh, bisa lalai, bisa melakukan kesalahan. Ya, tidak juga tidak mustahil itu juga terjadi bagi orang yang dekat dengan Tuhan. Makanya Alkitab berkata pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan baik. Walaupun kita punya kebiasaan baik, kalau kita bergaul apalagi hidup dekat dengan orang-orang yang buruk, maka pasti ya hidup kita akan terjatuh juga. Ayat yang kedua dikatakan hanya bangsa itu masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, sebab belum ada didirikan rumah untuk nama Tuhan ya sampai waktu itu ya. Ayat 3, dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud ayahnya, hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Ya, akhirnya ya Salomo ikut mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, kata firman Tuhan. Ya, padahal ayahnya berpesan jangan menyembah kepada Allah lain. Kita lihat di sini hukum Allah mengatakan bahwa orang-orang Israel itu bisa mempersembahkan korban, ya itu hanya di tempat-tempat yang sudah ditentukan. Dan ini untuk mencegah supaya bangsa Israel itu tidak lagi membuat cara-cara ya atau kembali lagi kepada praktik-praktik kafir ya yang menyusup ke dalam ibadah mereka. Tetapi banyak orang Israel termasuk Salomo akhirnya mempersembahkan korban di bukit-bukit di sekitar. Ya, dan Salomo mengasihi Allah, tetapi tindakan ini adalah dosa. Dia akhirnya ikut mempersembahkan ya korban di bukit-bukit pengorbanan atau penyembahan berhala. Tindakan ini akhirnya membawa keluar persembahan-persembahan itu dari pengawasan imam-imam dan pelayan-pelayan yang setia kepada Allah dan membuka jalan bagi pengajaran palsu yang dikaitkan dengan kurban-kurban. Dan Allah menampakkan diri kepada Salomo untuk memberinya hikmat, bukan ketika mempersembahkan kurban, melainkan pada waktu malam. Allah menghargai doa Salomo tetapi tidak mengampuni tindakannya yang mempersembahkan kurban kepada Allah lain dan di bukit-bukit pengorbanan. Ya mungkin karena dia menikah dengan wanita Mesir yang tidak percaya kepada Tuhan dan masih menyembah berhala. Ya akhirnya Salomo juga ikut-ikutan, mungkin diajak istrinya. Dan memang itu akhirnya menjadi celah yang terbuka sehingga Salomo tidak melakukan apa yang Tuhan mau, saudara ya. Ayat yang keempat dikatakan pada suatu hari Raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban. Sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1,000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di atas tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umat yang kau pilih. Suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Dan pada satu malam saudara ya Salomo itu bermimpi dan Tuhan menyatakan diri kepada dia. Ya ketika diberi kesempatan untuk memiliki semua yang ada di dunia ya kira-kira apa yang akan kita minta. Tuhan berkata di dalam mimpi itu kepada Salomo, mintalah ya apa yang akan kuberikan kepadamu, ya minta kepadaku. Dan Salomo pada waktu menyatakan dia itu bersyukur. Pertama dia bilang terima kasih ya Allah, engkau yang sudah mengangkat aku menjadi raja, ya engkau yang sudah menyertai ayahku Daud, ya aku masih sangat muda tidak berpengalaman tapi Tuhan engkau mengangkat aku di tengah-tengah bangsa yang besar ini. Ya ketika Tuhan bertanya engkau mau apa? Saudara kalau hari ini Tuhan datang kepada kita dan Tuhan bertanya apa yang kau mau? Minta apa yang kau mau? Kira-kira apa yang akan saudara minta?
Ya, oh saya minta rumah yang besar Bu, saya minta mobil yang mewah, saya minta uang yang banyak. Ya bayangkan ini yang datang dan bertanya itu Tuhan. Ya bertanya kamu mau apa? Kita ini nggak ditanya Tuhan aja semuanya minta ya. Tapi ini Tuhan yang tanya kepada Raja Salomo, kamu mau apa? Ya minta kepadaku. Ayat 9, maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Saudara, ketika Salomo ditanya dia mau apa, Tuhan akan memberikan apa? Dia bilang, dia cuma minta hikmat agar di Tuhan berikan ya pengertian untuk faham menimbang mana yang baik, mana yang jahat. Ya mungkin karena Salomo belum mengerti bahwa penyembahan berhala itu jahat, makanya dia juga ikut menyembah berhala. Makanya dia berdoa kepada Tuhan, beri aku Tuhan hikmat untuk aku dapat menimbang perkara yang baik dan yang tidak, supaya aku tuh dapat ya bisa memimpin umatmu ini. Ya untuk menghakimi umatmu yang sangat besar ini. Ayat 10 bisa dikatakan, jadi kita melihat di sini saudara, ya bahkan ketika diberi Tuhan kesempatan untuk memilih, meminta, ya Salomo itu meminta hati yang paham untuk menimbang segala perkara, untuk bisa memimpin dengan baik dan untuk bisa memberi keputusan-keputusan yang benar. Ya dia meminta hikmat Tuhan ya dari Allah. Perhatikan saudara, Salomo meminta pengertian untuk menjalankan tugas. Dia tidak meminta kepada Tuhan ya hal-hal yang besar, dia tidak meminta kepada Tuhan proyek-proyek atau kemenangan dari perang. Sebaliknya, dia meminta kepada Tuhan hikmat untuk mengetahui apa yang harus dia kerjakan ya dalam tugas yang sudah Tuhan berikan kepada dia. Dia meminta hikmat untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Ini wow sekali saudara. Makanya ayat 10 dikatakan di sana, lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun yang seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku akan berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun yang seperti engkau di antara raja-raja. Saudara, Salomo tidak meminta kekayaan. Salomo tidak meminta musuh-musuhnya ditaklukkan Tuhan. Salomo tidak meminta nyawa musuh-musuhnya. Salomo juga tidak berdoa meminta umur panjang kepada Tuhan. Pokoknya dia tidak meminta untuk kepentingan dirinya. Sebaliknya Salomo meminta pengertian untuk menjalankan tugas yang sudah Tuhan berikan kepadanya, agar Tuhan beri dia hikmat. Nah Tuhan menganggap itu adalah hal yang baik, makanya Tuhan mengaruniai dia dengan hikmat, bahkan dikasih bonus. Karena Tuhan bilang kau sudah meminta bukan untuk sesuatu yang menyenangkan dagingmu, tapi sesuatu yang menurut kehendakku, maka aku juga akan memberikan kepadamu kekayaan yang tidak kau minta. Bonus ya Tuhan berikan kepada Salomo, yaitu kekayaan, dikatakan bahkan ya aku akan mengokohkan engkau, kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu tidak akan ada seorang pun raja yang seperti engkau. Ayat 14, dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Dikasih bonus kekayaan, kemuliaan, panjang umur. Lalu terjagalah Salomo dan ternyata ia bermimpi. Sekembalinya ke Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan, dipersembahkannya korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Saudara, ya Salomo meminta hikmat dan bukan kekayaan. Ya, tetapi Allah memberi kepada dia kekayaan juga umur panjang. Walaupun Tuhan tidak menjanjikan kekayaan kepada orang-orang yang mengikuti dia, namun Allah memberi kita apa yang kita perlukan kalau kita mengutamakan kerajaannya dan juga kepentingannya serta prinsip-prinsipnya.
Ya, yang terpenting adalah ya kita hari-hari ini jangan terarah kepada kekayaan. Sebaliknya kekayaan itu bonus bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ketika tujuan hidup kita bukan kekayaan, ketika tujuan kita bukanlah uang, ketika tujuan kita bukanlah sesuatu yang memuaskan diri kita sendiri, maka Tuhan sanggup memberikan bonus-bonus kepada kita, yaitu hal-hal yang besar, hal-hal yang luar biasa, yang tidak terpahami, bahkan hal-hal yang ya tidak kita pikirkan, itu Tuhan sudah sediakan. Makanya hari ini kalau kita berdoa jangan hanya meminta sesuatu yang mengenyangkan diri untuk kepentingan diri, tapi mari kita minta sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, dan Tuhan beri bonus kepada dia. Dan Salomo menerima hati yang penuh hikmat dan pengertian dari Allah, ya, tetapi bergantung kepada Salomo untuk menerapkan hikmat tersebut dalam semua kehidupannya. Salomo jelas jadi bijaksana saat dia memerintah bangsa Israel. Tetapi ya dia dapat bertindak bodoh ya kalau dia tidak berjaga-jaga. Hikmat itu adalah kemampuan untuk melihat hal yang terbaik, juga kekuatan karakter untuk bertindak sesuai dengan pengetahuan tersebut. Walaupun Salomo memiliki hikmat sepanjang hidupnya, namun dia tidak selalu bertindak sesuai dengan hikmat yang Tuhan berikan. Nanti kita akan baca bagaimana kejatuhan-kejatuhannya supaya kita banyak belajar. Iya, hari ini saya percaya kita sangat diberkati oleh kebenaran firman ini. Karena itu mari kita mau tundukkan kepala dan kita mau renungkan firman ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau Tuhan yang mengajarkan kepada kami dari firman-Mu, kami belajar banyak hal. Kami belajar dari kehidupan Salomo bagaimana dia tidak meminta sesuatu yang menyenangkan dagingnya, namun dia meminta sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Hikmat, pengertian untuk memimpin bangsa Israel, untuk dia boleh menjalankan tugas sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ketika dia meminta sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan memberikan bonus umur panjang, kekayaan dan kemuliaan. Kami belajar Tuhan, biar kami tidak jadi orang Kristen yang egois, yang hanya meminta dan meminta terus bagi diri kami sendiri. Tapi biarlah kami meminta sesuatu bagi kepentingan Tuhan. Beri kami hikmat pengertian untuk kami boleh hidup bijaksana di hadapan Tuhan. Lakukan Tuhan kebajikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena itu kami membuka hati dan tangan kami. Terimalah kiranya saudara berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, bahkan penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel saudara. Selamat malam.